Pria ini pergi ke bank Swiss untuk menarik uang. Ketika saya sampai di pintu, saya dihentikan oleh seorang penjaga keamanan. Dia menunjukkan kartu identitasnya, menyatakan bahwa dia adalah Pangeran Monte Cristo. Lalu masukkan password di iPad, di akun ada 45 miliar USD. Segera manajer bank keluar untuk menyambutnya. Selamat datang kembali, Pangeran Count. Ternyata 15 tahun lalu, dan dilukai oleh teman-temannya di penjara, mengalami segala macam siksaan kejam. Begitulah cara dia hidup selama 10 tahun. Namun, ketika dia diretas, tiba-tiba dia kedatangan tamu. Seorang lelaki tua muncul dari tanah. Anda telah dikurung di sini selama 20 tahun. Dan lelaki tua kotor ini adalah mantan presiden. Setelah itu, mereka memulai perjalanan mereka untuk melarikan diri. Hari demi hari, 5 tahun telah berlalu, dan Faria serta dan sudah seperti ayah dan anak. Tapi saat dia hendak menggali jalan keluar, Faria tidak bisa bertahan. Sebelum meninggal, dia memberitahu dan kata sandi untuk akunnya. Gunakan identitas putra Anda untuk menarik uang ini. Ia kembali untuk melaksanakan balas dendamnya. Karena Faria sudah meninggal, para penjaga ingin membuang jenazahnya ke laut. Jadi dan harus menggunakan tipu muslihat. Dia memasukkan tubuh Faria ke dalam terowongan, dan berpura-pura mati. Saat karung itu jatuh ke dasar laut, dia menggunakan pisau untuk membelahnya. Tetapi ketika dan sampai di rumah, dia menemukan bahwa tempat itu segera ditinggalkan. Pada titik ini dan jatuh dari tembok, seorang pejalan kaki yang baik hati membantunya berdiri. Beritahu dia yang dulu tinggal di sini karena putranya sakit di penjara, tunangan dan juga sudah menikah. Jadi ibunya mati kelaparan tetapi ditemukan 2 bulan kemudian. Kemudian dan pergi mencari seorang pria dan menendangnya ke laut. Saya memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya tahun itu. Ternyata tahun itu rekannya Kagura dan Yukio mencelakainya. Kini Kagura telah menjadi direktur sebuah perusahaan real estate. Yukio menjadi bintang besar dan menikahi tunangan dan Sumire. Bahkan polisi tahun itu berjabat tangan dengan mereka untuk mengirimnya ke penjara. Dia senang. Dan benar-benar hancur. Tapi dia ingat kata-kata Faria. Jadi bank Swiss di Singapura bersiap untuk balas dendam. Di sisi lain, bos dan meninggal 15 tahun lalu. Dan putra Shinichiro inilah yang menyelamatkan dan Kagura mengetahui bahwa ayah Shinichiro meninggalkan hutang besar pada putranya. Shinichiro membawa pulang abu ayahnya. Melihat seragam yang bersih, ada juga surat di dalamnya. Di atasnya tertulis terima kasih atas bantuan Anda. Dia tiba-tiba teringat pria dari beberapa hari yang lalu. Dia membuka surat itu, di dalamnya ada cek senilai 100 juta yen. Yukio dan Kagura menghadiri pemakaman, lalu bertemu di pelabuhan. Mereka menyanjung satu sama lain. Tepat pada saat ini, seorang pria berjalan ke arahnya. Dia adalah dan yang mengubah namanya menjadi Shinkai. Dia mengejek kedua pria ini. Kemudian duduk di kapal pesiar pribadi. 2 lainnya masih berdiri di sisi iri. Shinkai kemudian mengucapkan restunya. Tapi balas dendam baru saja dimulai. Dia membeli rumah, memutuskan untuk mengumpulkan 3 musuh di satu tempat. Hari itu, Shinkai tidak sengaja menyelamatkan 2 orang yang sedang kesusahan di laut. Sebagai dermawan yang menyelamatkan nyawanya, ia diundang ke rumah Asuka. Namun tak disangka ayah Asuka adalah Yukio. Tapi Shinkai tidak terkejut. Karena ini adalah rencanamu. Pengasuh membaca berita tentang Shinkai. Mengetahui bahwa pria di depannya ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Saat itu, ibu Asuka juga pulang. Melihat mantan kekasihnya, Shinkai sangat tenang. Sumire bahkan tidak mengenali Shinkai. Dia memotong sepotong kue untuknya. Sebagai imbalannya, Shinkai pun mengundang mereka ke rumahnya. Tapi kemudian Shinkai berlari ke sudut dan memuntahkan kue yang baru saja dia makan. Keesokan paginya, kepala pelayan Shinkai menghubungi Kagura. Ingin membahas kesepakatan dengannya. Setelah menandatangani surat-surat, Shinkai memberinya kartu undangan. Undang dia dan istrinya ke pestanya. Tentu saja, Kagura tidak akan menolak. Sebelum pergi, Shinkai bahkan memberinya pancing. Tapi Kagura tidak tahu ada mikrofon di joran ini. Bisa menguping kata-katanya. Istri Kagura, Rumi, sangat aneh. Dia sering keluar di tengah malam. Kemudian buka pintu ke rumah lain. Lakukan sesuatu yang bodoh. 2 dari 3 musuh telah diurus. Hanya Kouhei yang paling sulit yang tersisa. Sebagai petugas polisi, dia sangat waspada. Jadi Shinkai memutuskan untuk mengambil tindakan dari istrinya. Saat Erina pergi ke gym, bawahannya menuangkan tepung soba ke dalam botol airnya. Erina alergi terhadap ini lagi. Setelah minum air, seluruh tubuhnya merah dan lelah. Saat ini,
Shinkai berhasil menyelamatkan gadis itu tepat waktu. Erina mengundang Shinkai ke rumah sebagai tamu. Kouhei berpikir itu tidak sesederhana itu. Dia dengan hati-hati bertanya pada Shinkai, tapi disela oleh Erina, sekaligus mengungkap identitas asli Shinkai. Mengetahui hal itu, sikap Kouhei pun berubah. Saat ini, Shinkai memberinya undangan ke pesta. Kouhei langsung merobek kartu undangan tersebut. Tetapi ketika dia melihat alamatnya, dia tiba-tiba berpikir. Dia memutuskan untuk bergabung dengan partai ini. Di akhir minggu, 3 orang yang melukai Shinkai muncul bersama. Drama balas dendam akan segera dimulai. Pria ini membeli rumah berhantu. Kumpulkan semua musuh Anda di satu tempat. Shinkai sedang melakukan pertunjukan membunuh ikan di depan mereka. Pada saat ini, kepala pelayan mansion Tsuchiya memberitahu Shinkai tentang masa lalunya. Dia mengatakan 22 tahun yang lalu dia adalah seorang pencuri. Saat mencuri dari mansion ini, dia melihat seorang pria mengubur peti. Dan seorang wanita menangis. Dia menggalinya dan menjadi anak kecil lagi. Setelah menyelamatkan bayi itu, dia melarikan diri. Dan yang mengubur tong itu adalah Kouhei dan Rumi. Shinkai sama sekali tidak terkejut. Semua dalam kendalinya. Dia kemudian membawa mereka ke balkon, mengatakan bahwa dia menemukan kerangka di bawah patung. Jadi dia menaruh bunga untuk mengorbankan jiwa itu. Begitu selesai berbicara, Rumi langsung tidak bisa berdiri. Melihat kepanikannya, Shinkai tahu sudah waktunya. Jadi pesta segera berakhir. Namun keesokan harinya, Shinkai memimpin Ando untuk menemukan Rumi. Katanya mau buka toko fashion, jadi dia nanya ke Rumi. Atas antusiasme Ando, Rumi pun merasa senang. Tapi Ando adalah anak yang kutelantarkan 22 tahun lalu. Kemudian orang di sebelah Rumi mengenalkannya pada mata uang virtual. Karena untuk membantu Ando yang suka mengumpulkan uang, Rumi mentransfer 10 juta yen untuk diinvestasikan. Rumi jatuh ke dalam perangkap Shinkai. Dia menjual semua mata uang virtualnya. Saya tidak ingin menghasilkan uang. Ini kenikmatan. Kesenangan ini. Tindakan ini menyebabkan gejolak pasar saham. Seluruh modal Rumi hilang. Saya hanya harus pergi ke mantan pacar saya untuk meminjam uang. Tapi semuanya ditemukan oleh Kagura. Apalagi, ada banyak hal yang sudah dia ketahui. Dia berteman dengan orang-orang muda. Aku tidak terlalu peduli, aku ingin membuatmu lebih nyaman. Jadi sudah diatur. Tetapi, jangan sentuh uangku di masa depan. Rumu memberikan semua uang yang dia pinjam kepada Ando. Pada saat yang sama, dia membuatnya terus bermain teka-teki gambar. Tapi semua ini adalah bagian dari rencana Shinkai.